Update dunia kripto 25 November 2021. Nah, jadi seperti biasa kita screening dulu ya berita-beritanya, ya misalnya hot stories gitu. Nah, jadi ini ada cerita tentang Shiba Inu gitu ya. Katanya ada topping signal, sorry. Nah, terus ada scam alert. Nah, ini bisa dibaca deh. Terus juga kemarin yang sempat apa namanya ada bikin panic sell juga eToro, katanya di list apa ada dan TRX gitu ya di 2022, padahal cuma untuk pengguna Amerika aja. Ini saya ada share juga sih di Telegram saya. Boleh dibaca lah lebih lanjut ya. Ini kita mau screening aja biar ada gambaran market itu kemana hari ini. Nah, terus ada Animoca ini yang membayar kembali gitu 265 ETH yang dicuri dari apa fake NFT drop Discord hack gitu ya. Jadi kalau dilihat sekilas sih nggak begitu bagus ya. Jadi apa namanya dari segi berita ini pun screening cepat. Nah, ini juga masih ada kebingungan untuk crypto tax rules di Korea Selatan gitu. Terus Coinbase sempat down untuk beberapa user. Jadi ada isu konektivitas gitu ya. Nah, ini apa namanya sejauh ini sih masih kurang bagus. Tapi ya biasa media kan memang kalau banyak berita jelek itu wajar lah. Nah, coba kita lihat apa namanya Coindesk gitu ya. Selama memang belum ada apa namanya berita yang benar-benar buruk, itu masih still oke. Mungkin volatilitas agak tinggi. Nah, seperti ini dia bilang, volatilitas akan lebih tinggi untuk BTC dan ETH ke beberapa hari ke depan. Nah, kenapa? Itu karena mereka ada holiday, jadi Thanksgiving ya, di hari Kamis. Berarti mungkin hari Kamis malam ini. Nah, bisa dilihat nanti malam itu bagaimana apa namanya fluktuasi harga BTC atau secara besarnya crypto market gitu ya secara general. Nah, jadi itu kalau technical indikator dia bilang potensi downside-nya itu yang paling bottom ke 53.000. Nah, jadi apa namanya itu sebagai support ya. Itu kalau secara teknikal nanti kita juga bahas deh lebih lanjut seperti apa. Nah, memang 60.000 ini masih resisten besar. Nah, dan itu memang ya itu juga harga psikis lah, harga bulat 65.000 60.000 gitu. Nah, ini apa namanya? Jadi mereka bilang volatilitas ini karena hari libur ya. Ya bayangin kalau Kamis libur, Jumat pasti agak slow, ya Sabtu udah libur lagi, Minggu libur ya. Jadi memang kemungkinan ya nggak banyak apa namanya volume trading itu bakal drop untuk pengguna Amerika. Nah, jadi analis expect increase in Bitcoin and Ether options volatility. Nah, jadi ada gerakan-gerakan yang cukup inilah cukup mengerikan gitu. Jadi hati-hati aja, terutama yang main futures itu menurut saya ya kalau misalnya posisi long ya stop loss-nya ketat deh, jangan-jangan terlalu jauh gitu ya. Karena kalau sekali nge-wick ke bawah kan ya sayang juga gitu. Nah, ini ada roundup-nya untuk minggu ini. Nah, apa namanya ya tentang SHIB tadi banyak large holder take profit ya eToro tadi ya. Metaverse platform. Nah, Sandbox ini yang memang juga udah naiknya gila-gilaan dan masih naik sepertinya gitu karena banyak sekali perusahaan yang mulai masuk gitu ya, mulai invest. Seperti kemarin Adidas itu yang beli tanah di metaverse-nya itu kira-kira ya. Nah, jadi ini mungkin dari segi berita. Nah, coba kalau biasa kita lihat di fear and greed-nya itu seperti apa. Nah, jadi turun lagi. Kalau kemarin 42 sudah sempat hampir ke arah netral, kalau netral kan 50 ya. Nah, tapi ini turun lagi ya. Saya rasa itu karena kemarin gitu ya, kemarin malam itu kan sempat drop lagi, orang sampai takut bilang mungkin wah ke 53, 52 segala macam. Tapi untungnya sekarang pun masih mantul gitu ya. Tapi masih dalam posisi fear. Nah, kalau untuk on chain-nya itu saya rasa tetap
masih bearish juga. Coba kita lihat dari datanya. Oh, oke. Justru sekarang lumayan bullish gitu ya. Ya plus minus lah, mengarah ke netral, soalnya concentration-nya ada netral. Nah, tapi ini good sign paling enggak ya. Jadi dari secara on chain pun optimis. Nah, kalau kita lihat dari apa namanya indikator funding rate, open interest itu kalau misalnya optimis harusnya naik. Kalau naik itu berarti oke, ini kan per hari, jangan kita lihat coba per jam gitu ya. Jadi bisa lihat pasti. Nah, memang naik ya open interest-nya. Orang jadi mulai nge-hold, funding rate juga mulai naik. Oke, ini bagus. Ya, LTHS OPR masih flat. Nah, ini berita yang cukup bagus lah ya untuk sekarang paling enggak. Nah, kalau kita lihat dari ini deh sekarang, apa namanya, dari technical, ya jelas kalau kita lihat dari kemarin itu memang bagus sekali ya. Jadi naik terus, memang waktu kemarin itu ada sempat turun jauh gitu, ini malam ya. Nah, tapi ini sudah mulai trennya cukup bagus gitu. Tapi memang ditolak lagi dari Bollinger atas. Nah, kita harapkan semoga bisa jebol. Resisten yang paling dekat itu yang di sini, itu sekitar 57.300-an. Sorry, 57.900-an. Berarti ini di 58.000 lah ya. Tadi sempat lewat, tapi ya ditolak lagi. Nah, jadi ini menjadi patokan lah untuk resisten paling dekat 58, kalau Bollinger atas ini di 58.300. Nah, ini kalau 4 jam. Kalau kita lihat tarik lebih jauh, 1 hari perjalanan masih panjang. Tapi memang udah bagus sih dari apa namanya? Walaupun MACD masih bearish, tapi sudah mulai mengarah ke bullish lah ya. Nah, ini juga apa namanya ditolak dari Bollinger bawah gitu, jadi ya masih oke. Nah, ini ada resisten paling dekat ya 57.800-an, berarti ya mirip-mirip lah ya. Saya senang sih kalau pakai 4 jam, karena ya bisa lebih kelihatan lah. Tapi sehari itu kita bisa lihat secara besarnya gitu ya. Nah, coba kalau kita zoom in lagi ke 1 jam, nah itu malah kurang bagus gitu. Karena ya udah ditolak tadi ya dari Bollinger atas, ini kembali lagi ke arah support. Ya itulah, jadi ini agak mix memang, tapi kalau saya boleh simpulkan ini sejauh ini masih positif. Walaupun ada apa namanya patokannya yaitu tadi 58. Kalau sudah jebol 58 apalagi candle close-nya sudah 58, saya rasa itu tanda yang lebih baik. Nah, kalau enggak ya kemungkinan memang sideways di sini aja. Mengikuti Bollinger tengah nih biasanya di sini aja. Kalau misalnya pun nggak kuat ya bisa malahan turun ke bawah gitu ya kalau sudah jebol. Kalau dari berita tadi kan apa namanya nggak begitu ya apa volatilitas bakal tinggi gitu karena ada libur. Jadi saya rasa untuk sekarang untuk pagi sampai ke sore mungkin masih positif nih. Jadi masih terutama pasar Asia ya itu kebanyakan memang positif. Nah, jadi tapi kalau sudah mulai malam kemungkinan volume turun jadi mungkin ada turun lagi. Sampai kemana ya patokan kita inilah untuk sekarang ya masih di 56.700-an lah. Jadi nggak sampai 55-an. Itu paling dalam lah kalau misalnya memang itu jebol ya itu baru kita perhatikan lagi. Kalau sejauh ini sih masih kuat semua ya di situ ya. Nah, kalau secara teknikal begitu. Gimana kalau kita lihat BTCD, jadi dominance BTC. Nah, dominance BTC ini itu let's see. Nah, kalau per harinya itu dia lagi main di sekitaran support sini 42,56 gitu ya, deket gitu. Nah, kalau misalnya nanti sepertinya kalau kita lihat 4 jam
Nah, ini sama juga berarti lagi ditolak nih di sini. Tapi kalau misalnya Bollinger tengahnya ini jadi support, ini bisa naik gitu ya. Tapi masih bagus sejauh ini apa namanya dalam beberapa hari ini pun ya masih di range sini terus ya. Dan ini artinya berarti altcoin masih bisa manggung nih. Jadi tinggal kita cari aja altcoin yang berpotensi, yang punya pattern bagus, yang apa mungkin punya event dan juga kategorinya lagi bagus. Nah, itu ya bisa bisa dipilih gitu. Nah, kalau lihat ini tadi saya juga belum lihat MACD-nya juga lumayan ya. Jadi posisinya bullish. Jadi kalau misalnya strategi hari ini menurut saya kalau mau main futures ya long aja, long untuk apa namanya, tapi scalping aja sih. Cari altcoin yang memang mungkin berada di support atau yang sudah dekat breakout gitu ya. Apalagi kalau misalnya posisi BTC bisa di sini gitu, di support Bollinger tengahnya, nah itu lebih bagus, pas banget kalau kita mau ngelong gitu. Nah, potensinya ya bakal naik gitu kan ya. Nah, tapi kalau sudah mendekati malam, ya itu udah jaga-jaga deh. Udah jam amrik, apalagi mereka libur, nah itu ini ya apa volatilitas semakin tinggi. Nah, mungkin dari segi teknikal, dari segi apa namanya pembahasan sedikit ini, ya itu menjadi inilah ya apa namanya bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk hari ini market kira-kira bagaimana. Dan kalau kita lihat juga lebih lanjut, misalnya kalau saya sering lihat di CoinGecko ya, untuk melihat tren aja sih sekilas gitu. Jadi kita ada gambaran. Misalnya ini kita lihat di kategorisnya. Karena kalau kita lihat satu-satu kan pusing ya, nggak mungkin kita bisa cari semua gitu. Jadi kita main kategori aja. Nah, kita lihat 24 jam yang apa namanya manggung nih istilahnya ya. Music, gaming, Cardia Chain, Ecosystem, sama Play to Earn, ya Phantom. Jadi 5 ini mungkin bisa jadi fokus nih kalau mau trading cepat nih, apalagi kalau mau ngelong gitu ya. Kalau musik apa contohnya kalau kita klik gitu kan, ya yang pasti audio apa namanya Opul ini juga bagus, Husky Avax gitu ya. Nah ini tinggal kita lihat aja nih. Nah kita bisa cari misalnya audio ya kita masukin ke sini itu teknikalnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalnya memang bingung, wah teknikal belum tahu gimana. Nah, ini cara cepatnya saya juga bisa share. Misalnya contoh dari sini nih. Kalau kita pakai trading view ya, saya saranin pakai trading view aja sih, lebih gampang. Nah, ini kan ada sudah ada nih. Kalau misalnya kita pakai 1 hari dulu deh. 1 hari ini ada apa sudah ada teknikalnya kan sebenarnya gitu ya. Sudah dibikin gitu. Nah, kalau kita klik itu kita bisa lihat gitu dalam 1 hari ini dari segi teknikal itu kebanyakan netral. Misalnya kalau untuk per hari ini ya. Oscillators, nah ini netral. Moving average dia sell. Nah, kalau mau lebih dalam lagi, nah ini bisa dibaca. Wah, ini banyak sell, banyak buy segala macam. Tinggal cari aja yang indikator andalan yang mana. 4 jam misalnya masih netral gitu ya. 1 jam buy. Jadi kita ada gambaran besar gitu. Nah, kan sejauh ini kalau kita lihat nggak ada yang apa namanya sell gitu ya, kalau disimpulkan gitu. Bahkan ke time frame mini pun masih buy semua. Nah, jadi still oke lah ya kalau 1 menit tadi 1 menit ya tadi ya sell ya wajar lah. 1 menit bukan jadi acuan lah. Nah, jadi netral memang untuk 1 hari dan 4 jamnya. Tapi ya itu tadi saya bilang, ini mungkin karena mix tadi ya. Kalau malam saya lebih ke bearish, kalau siang, pagi, sore ini lebih ke bullish masih. Jadi mungkin makanya dari segi indikator otomatis ini pun ya netral gitu. Nah mungkin kalau teman-teman mau cara cepat ya bisa lihat dari sini. Misalnya tadi mau cari audio, tinggal diklik ini.
Nah, mereka ada summary-nya juga. Paling enggak, ini belum tentu 100% tepat ya. Maksudnya kita harus lihat juga pattern-nya segala macam gitu. Jadi paling enggak ya ini gampangnya lah gitu. Ada bayangan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi saya share tipsnya. Ya mungkin untuk hari ini segitu dulu. Seperti biasa kalau ada komentar, ada apa namanya, ada feedback apa, masukan, kritik ya bisa ditulis saja di kolom komentar gitu ya. Ada pertanyaan juga boleh. Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan video ini supaya teman-teman lain juga nanti bisa lihat gitu, karena kan algoritma YouTube kan biasanya begitu ya, berdasarkan views, likes, komen dan segala macam. Oke, segitu dulu. Stay safe di market ya. Bye.